sendirian. Iya emang dia kayak sendiri aja pokoknya. Tapi itu nggak bisa sih. Kalau misalnya kayak gini terus ya pasti Kak Gendra juga punya strat karena mereka udah tahu dari ya data dan statistik mereka udah tahu wah pasti bakal hilang gitu ya. Cuman mungkin kalau misalkan Kak Gendra bisa buat nge-isolate, mereka butuh front line juga makanya ngambil Dun. Tapi ini berat sebenarnya kalau misalkan gue ngeliat pick dari Kak Gendra. Ya gue merasa kayak ada game 3 sih nantinya ngelihat draft kayak begini ya. akankah kita lihat game 3? Langsung aja, are you ready? Mana nih bala Gendra suaranya? Woo! Biget Troopers, jangan mau kalah. Ini dia, let the battle begin. Silakan caster. Ya, 1-0 udah diamankan oleh Kak Gendra ya. Tinggal satu langkah lagi mereka
mau bertahan di babak upper bracket, tapi Bigetron bukanlah tim yang akan menyerah gitu aja. Dan seperti yang kamu bilang, Ming Ladies ini bakal coba untuk main di mid dulu. Iya, biar cepet juga ngambil taskbor, mereka bisa rolling rate. Sebenarnya nyebelin ya banget Ming sama Lady Sun ya, frag grenade sama skill 2-nya Ming sih. Yang Talimas itu udah ngurangin defense, karena frag grenade kurang defense lagi. Itu bener-bener sakit banget karena tembakan rolling rate dari awal-awal sama Lady Sun. Jadinya Lady Sun ini bakal jadi damage dealer yang bener-bener sakit banget, apalagi mereka udah bawa Angela. Bisa buat nge-clear cepet juga, jadi di bawah gak jadi masalah juga buat dia. Kontekan sama yang namanya itu long ya, cuman kayaknya dari tim Kagendra juga nggak nuker ya, lelenya masih di bagian bawah. Karena melihat di bawah sebenarnya ada keuntungan setelah lu udah dapetin River Spirit di bagian mid lane, di bawah ada Firehawk. Yang mungkin juga bisa jadi objektif selanjutnya. Bakal dapetin XP tambahan lebih banyak ya tentunya ya. Dan sekarang udah mulai fokus balik lagi ke lane masing-masing. DDQ bakal coba untuk tahan Wirau di area mid. Dan masih ada Chaos Cinder juga yang di pop up sama Saber nge-pop ke arah Wirau. Jadi Kendra, apakah mereka bisa survive dengan draft kayak gini ya? Karena ngelawan Lady Sun Ming aja ini memang agak PR sih. Targetingnya dari Kagendra ini, Hans terutama ini mau ngincernya ke arah siapa? Karena akan lebih gampang sebenarnya ngincer ke arah Saber. Tapi Zannya bakal lepas bebas banget. Ya, sebenarnya nih bisa 2 kali Unreal Blade ya, kayak kita lihat tadi. Sebenarnya iya. Di pertandingannya RRQ, Bai itu di reset sama Celestial Melody-nya Dolly ya. Jadi bisa buat in out ya dari Wirau ya. Jadi kalau misalkan Wirau mau ngebait dulu maju gitu kan, dia kena duel to the death mungkin bisa mundur lagi ke arah belakang. Terus kena destructive village, main poking. Jadi main kiting sebenarnya tarik ulurnya lebih kuat di tangan tim Kagendra. Tapi ya sekali lagi ini Lady Sun sama Ming itu damage-nya bener-bener kayak kalau misalkan lu pengen 5 lawan 5 ya. Kena frag grenade ya, tudun di depan. Masih bonyok dia. Iya, sekali dilepas ya grenade-nya. Tapi ya Kagendra seperti biasa bakal main lumayan pasif di 3 menit yang pertama. Dan tinggal gimana caranya ini mungkin tali kuningnya atau glide-nya si Ming ini nggak connect ya ke arah pemain-pemain Kagendra. Ya, bakal coba untuk main rolling rate aja ke arah tower. Sedangkan dari Lelo juga cuma punya flaming palm aja buat nge-clear. Sedangkan Wirau di sisi lain bakal coba untuk nge-trap mungkin di arah semak di bagian sungai. Lagi-lagi ya, Bigetron Sigma nih selalu punya permainan yang mirip. DDQ itu dikasih lane, lainnya tuh main barengan, main bertiga gitu kan. DDQ-nya dikasih mid lane, sedangkan dari Sabernya itu bakal goldnya nggak lebih banyak dari DDQ. Sekarang 2200 dari DDQ-nya mulai kayak nanam saham gitu ya, dia lama-lama naik. Karena dia semua dikasih lane. Ntar dia bakal dikasih atas juga karena Auguran bakal rotasi, bakal jadi 1-4. Semuanya bakal sama, funneling gold ke DDQ. Jadi emang kurang lebih Bigetron Sigma mainnya sama. Tapi mungkin DDQ nggak akan sebebas itu ya waktu kayak di game pertama. Karena lawannya kan sebenarnya kalau memang mau, let's say mau main invasi dari DDQ-nya, lawannya Dun Tank. Jadi ya menurut aku agak sedikit ngambil resiko kalau terlalu offset sebenarnya untuk masuk invasi ke area jungle dari Kagendra. Jadi bakal main agak lebih aman aja DDQ. Dan itu yang ngebuat sebenarnya Kagendra masih bisa keep up dengan beberapa network yang dipegang sama Kagendra di menit yang keempat. So, Tyrant bakal di-up juga. Udah ada Blazing Brilliance yang keluar. Membuat Wirau harus mundur. Tapi Tyrant udah diambil juga di tangan tim dari Kagendra. Atau Bigetron Sigma lebih tepat ya. Udah seorang kena duel to the death. Harus blood didapatkan. Wirau tumbang. Dan juga kali ini pemain dari Bigetron Sigma mendapatkan keuntungan lebih. Dia dapat Tyrant, dapat kill juga karena Wirau. Karena tadi di zoning out ya. Sama Blazing Brilliance dari Saber. Yang langsung di pop up ya kan, di combo dengan Chaos Cinder juga. Jadi ngasih space banget ke arah DDQ. Langsung dia bisa duel to death dan Wirau yang tumbang. Terus blood lagi-lagi sama seperti di game pertama. Dan lagi-lagi dari Saber hampir aja bisa nge-pick off ke arah Hans. Tapi untungnya masih punya flash untuk mundur. Jadi meskipun kelihatan burst damage magic dari Saber begitu perih ya di awal. Tapi Hans masih bisa survive. Betul. Dan ya harus kebuang flash juga ya Hansnya ya jadinya. Jadi lumayan mahal dan lumayan oke didapatkan oleh Bigetron Sigma. Cuman ini dari Ming Lady Sun nggak terlihat lebih main agresif juga. Karena tadi sempat dapat omongan juga, gue udah kedenger gitu ya, Zaan cuma bisa main long sama main Arlia aja. Mungkin ini jadi ajang buktian buat Zaan yang pastinya bakal sering rolling rate ya. Dan dia butuh biru, nantinya itu nggak dibutuhkan sama Musashi. Yang bisa dikasih nantinya ke arah seorang Lady Sun. Jadi kalau misalkan udah late game banget, merah sama birunya ini buffnya bakal dikasih ke arah Zaan. Buat kayak ngasih damage lebih pastinya buat ke arah tim Bigetron Sigma. Dan sementara dari Kagendra nih masih cukup pasif, bakal bawa game ini ke arah mid to the late game kah dari Kagendra sendiri. Karena dari Bigetron mereka juga udah mulai main, lumayan naikin tempo permainan kadang. Cuma masih dengan hal yang sama, DDQ bakal ditinggal sendirian.
Dan sekarang di menit yang kelima harusnya Bigetron bakal ngelakuin strategi yang sama juga. 4 pemain bakal fokus ke area farm lane-nya. Dan mungkin bakal lebih enak sebenarnya karena posisinya Lady Sun-nya ditemenin sama Ming. Jadi lebih enak, covernya lebih bagus untuk bisa ditemenin sama pemain-pemain Bigetron lainnya. Jadi lebih aman lah Zaan-nya. Oh, dengan frag grenade tiba-tiba Overlord diambil di saat yang tidak diketahui oleh tim Kagendra. Ada Blazing Brilliance keluar lagi juga. Untuk zoning out aja Movers dan juga Senko. Minion Wave berjalan juga di bagian bottom lane. Bakal coba di-clear karena dari Kagendra harus cepat clear. Mereka tahu rolling rate ini akan ngikis darah dari arah tower bagian bottom lane. Kalau misalnya udah kena glide, mereka auto mundur. Kena glide, kena frag grenade di rolling rate. Darahnya udah bisa hilang kayak 2-3 bar gitu. Iya, lumayan cepet ya. Boros nih, itu bakal deras banget. Dan sekarang kalau kita ngeliat dari gold difference-nya nggak terlalu berbeda jauh. Meskipun ya DDQ emang masih paling kaya sih. Nggak tahu nih orang farming dari mana ya. Itu. Nggak, sebenarnya dia karena pegang atas tau nggak? Sabernya miskin. Dia pegang atas juga dan pegang atas pegang mid. Jadi ya nggak apa-apa, Sabernya miskin, dia cuma perlu combo Chaos Cinder sama Blazing Brilliance. Blazing Brilliance sudah ada cukup. Iya sih, jadi emang di sini lagi-lagi tetap bikin musasinya kayak Fanning Gold ke arah jungler yaitu DDQ. Ini kalau ranked ya, mid lane-nya udah pada ngomel. Ngomel udah pasti. Wah jangan di-clear. Iya, karena emang ini mereka mainnya selalu seperti ini dari tim Bigetron Sigma. Dan Blazing Brilliance keluar juga. Destructive Village udah ada Wind Slash dari Wirau. Bakal coba untuk Fate of Passing dari Taf. Udah kena Truth Mantra juga, Conductor of Soul keluar. Masih ada seorang Psycho. Bakal coba untuk mengusir, tapi tower hilang. Ini tujuan Kagendra udah didapetin. Tapi Bigetron Sigma dapat 2 tower di bawah sama atas harusnya. Karena Hearts gak bakal keburu buat defense. Lu lihat udah di-cut sama DDQ buat dapetin tower bagian atas. Cuman gak sempet. Ya, dan Bigetron lebih seneng ya ngambil ke arah Overload karena mereka tahu mereka pengen push ke secara objektif juga. Jadi Zaan juga bisa ngelakuin split cepat mungkin dan dapetin objektif, tapi Kagendra nggak ngasih hal tersebut. Maka coba dipukul mundur, masih ada Riding the Wind, Flaming Palm juga di pop up sama Lele biar Zaan-nya nggak terlalu bebas. Dan DDQ masih menjalankan laning di area atas, jadi ini bakal menjadi split yang mendistract pemain-pemain dari Kagendra. Gimana Kagendra bakal adaptasi dengan hal yang masih di-approach, masih sama di-approach sama pemain-pemain dari Bigetron. Dan kayaknya Kagendra bakal main defense lagi deh. Mereka emang gak pengen agresif ya. Karena dari Dunnya sendiri pun gak langsung jadiin Blazecape. Dia bikinnya Long Night Guardian. Cuma buat nahan damage burst juga tentunya dari Edison. Entah itu mungkin dari Angelanya juga. Atau mungkin mau nge-trap kali ini. Udah ada Tyrant yang di-start oleh kawan-kawan dari Bigetron Sigma. Hans juga udah bersiap-siap tapi nggak bisa di kontes. Ini nggak bisa karena udah terlalu jauh juga dari yang lainnya, udah ke zoning out sama beberapa pemain dari tim Bigetron Sigma, jadinya gak memungkinkan. Dan juga bakal maju lagi, Wind Slash dibuka juga, bakal coba di commit, glide langsung ke arah Wirau. Di duel to the dead juga di bagian belakang udah ada Hans, tapi Hans terkira damage sebegitu banyak. Gak bisa bertahan damage lagi Bigetron Sigma. Bakal coba untuk Asa Force, maju lagi di bagian belakang membuat Kagendra ini kehilangan 2 pemain. Iya, dan sekarang lihat bakal masih dipaksa oleh Bigetron kali ini. Cuma dari Lele masih menjaga positioning yang cukup baik. Sementara Kagendra mereka gak mau menyanyiakan tower di area mid dan bakal dipaksa gitu aja. Wirau berhasil untuk membantu Lele, berhasil mendapatkan 1 pemain yaitu Zaan. Trade berjalan dari Kagendra tapi masih gak worth it karena 3 pemain yang tumbang. Ya, ini emang mirip banget sama game pertama ya. Kagendra itu cuma nyari mistake aja dari Bigetron Sigma. Karena itu yang ada selalu di tangan Bigetron Sigma. Kalau misalkan DDQ-nya tumbang, yang lainnya nggak bisa buat nahan banget. Karena emang semua goldnya ada di DDQ. Dan 24.000 gold ini ya lu bisa lihat 7.900 ada di DDQ. Saber masih 4.100. Ya meskipun sekarang udah nggak terlalu jauh sama Senko ya. Senko-nya punya 4.900 juga. Jadi emang masih 4.000-an. Tapi sekali lagi duitnya sama Wirau ini udah beda 2.000 aja gitu. Ya dia punya 7 rats sih. Enough sebenarnya buat Saber kasih magical attack tambahan ya. Karena gimana pun masih lumayan nge-burst juga dari Chaos Cinder dan juga Brilliance-nya dari Saber. Dan sementara dari Kagendra masih coba nahan. Ini mulai ngeselin juga dari Taf-nya karena lumayan enak sebenarnya buat ngezoning. Wirau masih fokus untuk dapetin farming terlebih dahulu dan kali ini Bigetron bakal fokus untuk dapetin lagi-lagi 1 buat Tyrant yang harusnya ini bakal bertukar aja sama Kagendra dengan Overload di atas. Ya, ini buat nge-boost damage lagi ya dari rolling rate, ultimate shield juga didapetin. 1 overall enhance bakal dimajuin. DDQ masih ada Ocean of Tears yang di setup sama Senko. Cuma DDQ bakal coba untuk ngasih presence saja, maju extreme speed. Tujuannya adalah tower bagian mid lane yang bakal coba untuk diambil sama Bigetron Sigma. Cuman bakal langsung di clear sama Senko. Dia punya destructive village. Dan ini bener-bener
main defense. Bertahan banget, udah kayak puyol ya Kagendra ini. Bener-bener kuat nahannya. Oke. Pemain bola. Oh oke. Maaf saya nggak ngikutin bola. Iya. Saya kira itu makanan ya. Oh iya. Tapi Kak Gendra ya, ini mainnya mau main defensif ya. Jadi Bigetron memang harus sebenarnya dapetin timing yang pas juga kalau mereka memang pengen buka fight yang cukup besar. Memang mereka punya tough, mereka punya Augran yang bisa nahan pemain-pemain dari Kak Gendra. Tapi kalau sampai salah langkah dia ke pick off atau mungkin Zahane ke pick off, Kak Gendra bisa balikin keadaan. Apalagi mereka masih punya Shadow Vanguard yang berjualan kali ini masuk ke area lini dari pemain-pemain Bigetron. Ya, udah kena glide juga dari moversnya. Cuman ini front line-nya Wirau ya, sekali lagi. Ya bisa nahan banget biar Lelenya bisa buat free hit. Tapi Lele ini tetap aja single target Flaming Fall-nya. Udah dibuka Path of Passing sama Tough. Naga-naganya harus dibersihkan dulu, sedangkan di saat yang sama juga Dediki bakal coba untuk kasih space lagi, dia mau mulai maju. Coba untuk ngamanin satu buah Crimson Golem, sedangkan tower atasnya coba didapetin. Gila. Ini kurang lebih kayak match yang sebelumnya gitu ya, dapetin tower. Karena dia punya Lady Sun, kayak Araki lagi. Mereka bakal main tower, udah jauh sini, udah Blazing Brilliance. Hampir menumbangkan seorang movers. Masih ada ultimate shield yang dibuka, tapi tower berhasil didapatkan oleh Bigetron Sigma. Mereka bakal coba untuk injek rem ya, mereka coba untuk ngegas terus. Karena emang punya advantage buat dapetin tower dengan cara mainin si Lady Sun-nya. Ini bersamanya lumayan sih, tapi Hans kali ini enak menterantranya karena Taos kali ini mencoba untuk menahan satu pemain, tapi kayaknya memang turut mantranya juga tadi masih bisa untuk di-dodge ya. Ketika memang gak connect tadi kayaknya ke arah tembok, jadi gak kena stun. Jadi masih bisa survive juga dari satu pemain Bigetron. Dan sementara Kak Gendra ini bakal ngebawa mungkin game ini makin lama. Kalau bisa Tempest, Kak Gendra punya chance yang besar sebenarnya untuk balikin keadaan. Cuma masalah Bigetron apakah mereka mau main sampai menit ke-19 lagi kayak di game pertama? Ini bukan masalah Tempest gaknya nih. Soalnya Mabar sama Cimo juga Tempest mulu masalahnya. Kalau kalian tahu ya kemarin Cimo streaming. Masalah karena kamu misalkan netral. enggak, ini kalau Tempest lagi ini kutukan. Enggak sih, tapi emang karena defense ya. Karena Kak Gendranya itu bisa banget buat nahan dan juga dari bikin Sigmanya nggak terlalu bisa kayak nggak terlalu pengen offside gitu karena emang manfaatin kiting Path of Passing-nya keluar masuk dari si Tough-nya terus mainin Lady Sun Ming-nya juga. Sedangkan dari gak kelihatan teleportnya Hans karena dia bener-bener kayak butuh timing banget buat dapetin, bakal di-invade lagi. Tapi ini cuma kiting, gak bakal di-commit sama Bigetron Sigma harusnya. Ya Kak Gendra mereka lumayan respect sih dengan burst damage yang dimiliki oleh Saber ya. Plus ada Zaan juga yang masih ditembak sama Psycho. Jadi Lady Sun Ming bukanlah pilihan sebenarnya untuk Kak Gendra ketika mereka mau fight 5 tanpa ada kondisi yang menguntungkan buat mereka. Jadi kalau misalnya mereka yang ditabar sama Bigetron, Kak Gendra mendingan respect mereka disengage, mereka reset lagi. Dan mainin dengan tempo yang sama kayak gini. Coba untuk clear atas, clear bawah, ya kan. Ngebuat distraction buat pemain-pemain dari Bigetron. Karena sekarang DDQ harusnya udah mulai bareng nih sama pemain-pemain Bigetron lainnya. Di menit yang ke-13 dan hampir masuk ke menit yang ke-14. Tyrant juga udah mulai muncul. Dan siapa yang bakal mulai untuk ngebuka Tyrant terlebih dahulu? Kali ini DDQ bakal coba untuk ditahan kah? Enggak, memang satu buah deal to death-nya connect. Hans memang sempat ke knock up, tapi setelah itu cuma ngedistract aja biar pemain-pemain Bigetron bisa dapetin Tyrant-nya tanpa bisa dikontes oleh pemain-pemain dari Kak Gendra. Wah ini yang masalah. Tadi karena nangkep Hans semuanya kayak berpikir Bigetron Sigmanya bakal coba untuk commit. Dan gak ada trade jadinya. Jadi gak dapat overload sama sekali, Kak Gendranya bakal di zoning out pastinya. Sama tim Bigetron Sigma, jadi bahwa gak jadi berpengaruh amat. Mereka bakal tetap zoning out biar Kak Gendranya nggak dapetin overload. Karena tadi ke distract semua ketika dari DDQ-nya ngejar Hans. Dan bawahnya bakal di defense karena tawarnya hampir hancur ternyata. Aku salah sangka, untungnya masih bisa buat di defense ya sama Taf ya. Iya, landing bawahnya cukup rapi ya tadi ya buat Kak Gendra. Tapi lihat itu dia, kayak Cinder bakal coba dibuka, Wira maju ke area depan kali bakal ditabrak Hans. Ke area belakang, dan berhasil untuk merupakan Saber kali ini. Bakal coba dipaksa defense-nya oleh Kak Gendra, berhasil dapetin dua pemain yaitu Psycho. Dan itu cukup untuk Kak Gendra dan sekarang mereka bakal langsung fokus ke area overload. Ini bakal bahaya. Deddy Q apakah bakal coba untuk maksain kontes ke area overload kali ini? Nggak mungkin deh, nggak mungkin dipaksa sih. Itu Hans nice banget. Cuma sebenarnya lagi-lagi mistake by Bigetron Sigma karena Sabernya nggak buka di sana, nggak bisa di follow up juga. Dia punya Splendor. Mungkin habis Splendor pengen nge-flash tujuannya, tapi Hans gak menuju ke arah si Saber. Dia ke belakang, ngincer sebenarnya Zaan. Tapi karena Zaan selalu nempel sama Psycho, buy one get one. Lu pasti dapet dua-duanya. Jadi
tujuan dari Hans itu ultimate. Dia punya flash tapi itu mungkin bisa dapat dua-duanya. Jadi sangat nguntungin kalau misalkan Hans ngincer salah satunya. Tapi menurut aku itu nice reaction sih dari Hans karena dia tahu udah ada Chaos Cinder dibuka, udah ada Blazing Brilliance-nya. Wirao juga udah lumayan tanky jadi emang momentumnya dipegang sama Hans. Tapi kali ini lihat Bigetron bakal coba untuk paksa dan lagi-lagi deal to death-nya. Ngancam ke arah Lula kali ini, sementara di sisi lain Hans mencoba untuk bertahan tapi berhasil tumbang oleh Top. Masih mau lebih kali ini, terkena frozen dari seorang Zan tapi Zan tertinggal sendirian. DDQ bakal coba ditahan oleh dua pemain kali ini. Rally Blade memang konek bersama dengan Winslow tapi DDQ mencoba untuk bertahan dengan Set Sanctuary tapi bakal ditumbangkan. Lala bersama pemain-pemain Kagendra lainnya berhasil untuk menumbangkan 4 pemain dari Bigetron. Team fight yang terpisah menjadi ketidakuntungan untuk pemain-pemain dari Bigetron. Dan ini mungkin saja bisa di-M menjadi last push untuk